warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan perwakilan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Oke, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Oke, ini kita udah kelas 11, bentar lagi kita kelas 12 ya. Kita sudah mulai berpusing-pusing ria nih dengan matematika. Tapi ingat, kita harus selalu suka sama matematika, oke? Kenapa suka Bu? Iya, karena matematika ini sangat terlibat di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Iya, misal kita ini dari rumah ke sekolah itu juga menerapkan konsep matematika yang hari ini kita akan belajar. Nah, iya, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Iya Bu. Agar lebih memotivasi anak-anak semua. Setiap nama yang Ibu panggil itu nanti jawabnya jangan hadiroh atau hadir ya, diganti dengan I love mathematics, gitu ya, untuk menanamkan jiwa Apapun cinta nanti. matematika nih. Jawabnya apa? I love mathematics. Oke. Sudah siap? Untuk matematika kan? Kita harus, kalau kita belum menyukai pelajarannya, minimal kita sukai dulu gurunya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama Mbak Fitria Rosida, I love mathematics. Mbak Putri, I love mathematics. Mas Iwan, I love mathematics. Mbak Nana, I love mathematics. Mas Arif, I love mathematics. Mas Nia. Oke. Saya cinta matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi fungsi. Nah, yang mana kemarin itu kita udah belajar yang namanya transformasi geometri. Nah, ini juga nggak jauh berbeda nih. Kalau anak-anakku udah paham tentang transformasi geometri, insya Allah kita belajar transformasi fungsi itu gampang. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan peserta didik mampu menentukan transformasi translasi pada suatu fungsi. Penilaiannya Ibu menilai dari yang pertama keaktifan, jadi nanti yang aktif ya. Lalu yang kedua tentang tugas, nanti tugasnya itu ada kelompok, dan yang ketiga ada tugas individunya. Gitu. Nah, untuk acuannya atau rujukannya nanti Ibu ada LKPD, ini sudah desain bagus sekali. Masya LKPD. Allah. Nanti juga ada ini PowerPoint, ini dibuat secara interaktif dan sudah di-share ya di grup WhatsApp semalam. Sudah dibaca apa belum? Belum semua. Belum Kurang semua. sedikit. Oke, hebat. Berarti sudah membaca ya sedikit ya. Oke, aplaus untuk Mas Iwan karena sekarang kita masuk ke transformasi fungsi. Bisa dibaca. Siapa yang mau membaca? Ya Bu, ya Bu. Oke. Masukan biasa sekali. Transformasi fungsi berarti bahwa kurva yang memiliki grafik bergerak ke kiri, ke kanan, atas ataupun ke bawah, memperbesar atau memperkecil atau pencerminan. Ya. Nah, jadi transformasi fungsi itu berbentuk, kalau fungsi kan ada kaitannya dengan yang namanya kurva. Nah, transformasi itu kan perubahan ya. Perubahan di sini itu bisa bergerak atau berpindah dari kiri ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau Ke bawah. Nah, selain itu juga bisa diartikan memperbesar, kurvanya diperbesar atau diperkecil. Ya, atau dipersempit. Nah, atau satu lagi namanya pencerminan. Iya, pintar. Tadi yang bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah itu disebut dengan transformasi. Kalau yang memperbesar atau memperkecil itu Dilatasi. Nah, yang pencerminan itu refleksi. Tapi ini fokusnya ke fungsinya ya. Umum ya Bu.
kita masuk. Ya, nonton. Kita nonton dulu yuk. Pemanasan dulu ya. Yang ini sukanya kalau drakor dulu. Kalau di rumah. Aduh, jangan drakor dong. Ya, mending. Nggak mau. Nah ini ada fungsi aktif bergeser ke kanan. Banyak A1 lagi ya. Maka aktifnya berubah menjadi minus A. Kalau ada yang ke kiri, geser ke kiri. Lalu ada lagi, ada suatu grafik geser ke bawah. Ini nanti hati. Sama ada logiknya di Ya. Lalu bisa digeser ke atas juga. Nah. settingan itu. Oke, sudah lihat settingannya. Nah, hari ini itu kan tadi ada 3 ya. Ada 3 translasi, dilengkapi dan refleksi. Tapi pada hari ini kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu translasi. Nah, yang pertama, translasi. Tadi di dalam video itu ada yang digeser ke kanan kiri dan atas bawah. Kalau yang kanan kiri itu yang apa? A atau B? Ikutnya kanan ke kanan dan ke kiri itu horizontal. Horizontal apa vertikal? Horizontal yang A ya. Yang A translasi fungsi horizontal itu ketika ada suatu fungsi itu bergerak atau berpindah ke kanan atau ke kiri. Sumbu apa itu Bu? Sumbu X ya berarti ya. Ya. Nah, kalau tadi yang di video yang ke atas dan ke bawah, berarti sumbu Y ya itunya ya, cuannya ya. Itu berarti namanya translasi fungsi vertikal secara vertikal. Itu yang ada kan Bu? Yang ada yang atas ke bawah itu. Iya, yang udah. Oke Bu, sekarang Bu. Oke, sekarang kita yang horizontal dulu. Nah, ini dia. Dibaca tadi cowok ya, sekarang yang cewek. Siapa yang mau membaca? Oke, Mbak Fitri. Silakan. Translasi fungsi horizontal artinya fungsinya berpindah ke sisi kiri atau kanan. Ini mengubah fungsi B sama dengan Fx menjadi bentuk Y sama dengan Fx plus minus K, dengan K mewakili translasi horizontal. Ya, betul sekali. Tepuk tangan kepada Mbak Fitri. Nah, jadi ini itu berpindahnya kan ke kiri atau ke kanan. Yang tadinya fx ya, maka nanti berubah menjadi f dalam kurung x plus minus. Ini berarti bisa plus atau minus ya? Iya, k itu. Nah, dengan kalau kurang dari 0 itu pindahnya ke kanan. Jadi kalau kurang dari 0 itu malah gesernya ke kanan. Ini ada perbedaan dengan transformasi geometri. Kalau ke kanan itu positif ya. Iya. Nah, kalau ini malah dibalikannya yaitu negatif. Nah, kalau lebih dari 0, kalau positif, maka gesernya ke kiri. Nah, sekarang ini ada contohnya nih. Ini ada kurva apa ini namanya? Kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini digeser berapa satuan ini? Coba dihitung. 1, 2, 3. Geser 3 satuan ke kanan. Maka kurvanya yang tadinya itu X kuadrat itu menjadi X min 3 karena ke kanan jadi negatif. Baru pangkat 2 seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang horizontal. Sekarang translasi fungsi secara vertikal. Sekarang siapa yang mau membaca? Dari fungsi vertikal, artinya fungsinya berpindah ke atas atau ke bawah. Ini mengubah fungsi Y sama dengan Fx menjadi Fx plus min K, dengan K memiliki translasi vertikal. Oke, bukan untuk Mas Adi. Jadi ini itu contoh dari translasi fungsi vertikal. Ketika ada satu fungsi bergeser ke atas secara vertikal ya, berarti ya. Ini ke atas sebanyak berapa ini? 2.
dari sini ada yang bingung? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Paham ini? Paham. Oke, kalau paham kita next. Apa ini? Nah, sekarang diskusi time. Waktunya kita berdiskusi. Sekarang kita berkelompok dulu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau di belakang. Ayo badan, kalau pendek. Nanti diisi nama kelompoknya ya. Isi nama kelompoknya. Coba akan menjelaskan dulu langkah-langkah dari diskusinya. Nah, ini ya di sini ya. Nanti yang pertama diisi nama kelompoknya dulu. Sudah? Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tujuan kita mengerjakan LKPD ini itu untuk mengetahui perhitungan translasi pada fungsi. Nah, ini ya. Nah, untuk materi awal yang harus dikuasai itu yang pertama tentang koordinat kartesius tadi ya, kita sudah belajar. Kalau yang kedua, operasi pada matriks, kemarin sudah belajar matriks kita, jadi jangan dilupain. Lalu ada persamaan garis dan fungsi. Silakan dibaca petunjuk diskusinya, lalu nomor selanjutnya adalah soalnya. Silakan baca juga. Kalau ada yang bingung, bisa tanya ya. Iya Bu. Oke. Ayo berdiskusi, jangan bisa dan mencari sendiri. Ayo kita berdiskusi gimana? Paham? Oh iya, nanti yang sudah ketemu hasilnya cepet-cepetan maju ke depan, nanti akan ada pembuktian dengan QQ juga. Ini biar apa? Nanti. Ayo. Ya. Ada yang dulu? Tiba-tiba ya. Itu dapetnya dari sini, ini kan panjang ini. Iya. Oh, udah. Oke, apa? Dapetnya ini dari mana ya? Ini ininya sampai sini Pak. Oh, diapakan? Berarti terus hasilnya sudah? Oke, hasilnya siapa dulu yang sudah selesai? Maju ke depan. Nah, ini yang tadi tanya GeoGebra. Nah, ini kita akan membuktikan apakah benar gesernya itu sesuai dengan soal. Soal kan translasinya itu 2 dan 1 ya. Coba nanti dilihat. Siapa yang mau maju? Mbak Fikri. Oh, Mbak Fikri yang mana Mbak Fikri? Oh, Mbak Fikri. Kuadrat min 4x min 4x 4x plus 5 plus mana tuh ini ya plus 5. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Tadi kan soalnya kan bergeser 2 dan 1 ya, 2. Kalau yang atas itu melambangkan horizontal ya, horizontal itu ke kanan, 2 dan 1. Nah, ini kita cek dulu gesernya ke 1, 2 dan ke atasnya 1. Oke, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Fikri. Terima kasih. Oke, tadi berarti namanya Mbak Fikri, Mbak Putri sama Mas Iwan ya, dapat nilai tambahan, nilai kasih. Oke, selanjutnya karena materinya sudah selesai, kita sudah diskusi itu ya time itu udah tugas ini kita dilihat di LKPD yang halaman terakhir ya, atau sama saja dibuka LKS-nya halaman 68 itu yang poin B saja dikerjakan tentang
translasi fungsi ya. Lalu ini yang pertama, lalu yang kedua silakan pelajari materi poin yang selanjutnya yaitu tentang dilatasi yang fungsinya. Oke? Ya. Oke. Karena sudah, siapa yang mau menyimpulkan nih hari ini kita udah belajar apa aja? Nanti dapat nilai keaktifan lagi nih. Ayo. Apa? Hari ini kita udah belajar apa? Translasi fungsi. Translasi fungsi itu ada apa aja itu? Ada translasi dari horizontal dan vertikal. Ya. Nah, aku ya absen berapa? Absen 19. Oke, jadi kita itu kenapa sih ada materi transformasi atau ini Translasi fungsi itu sama seperti yang translasi geometri, yang mana ini itu sangat sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita tadi yang di awal itu bilang, dari rumah kita berangkat ke sekolah, itu kita melaksanakan konsep dari translasi ini, yaitu perpindahan dari yang tadinya di rumah ke sekolah kayak gitu. Jadi matematika ini itu sangat masuk ya di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Kalau kita nggak belajar translasi, kita nggak bakal tahu, oh ternyata kalau saya pergi ke sini ternyata ada matematikanya nih, kayak gitu ya. Nah itulah kenapa kita harus semangat belajar matematika. Nah untuk penekanan lagi, tadi untuk menentukan hasil translasi yang tadi sudah kerja kelompok ya, itu yang pertama anak-anak harus menguasai operasi matriks ya. Tadi ada matriks yang langkah kedua, nah itu harus dikuasai, jangan sampai lupa materi matriks yang kemarin karena ada kaitannya dengan materi kita. Lalu yang kedua, koordinat kartesius. Nah ini untuk membuktikan, untuk memastikan apakah benar ini jawabannya. Tadi sudah dibuktikan benar ya. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa juga kita harus belajar fungsinya, karena hari ini itu kita belajarnya translasi fungsi, jadi kita harus belajar tentang fungsinya. Kalau fungsinya dulu. Iya, betul sekali. Kan kalau ini kan tadi fungsinya fungsi kuadrat ya, x pangkat 2 ya. Nanti ada juga bisa fungsi linier dan lain-lain. Tadi bebas ya fungsinya. Iya, bebas. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tadi sudah ada PR ya tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Tidak mendengarkan? Tadi apa teman-teman PR-nya? Halaman 68 poin B. Iya, LKS halaman 68 poin B dikerjakan, dan juga materi tentang dilatasi dipelajari lagi. Iya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya atau yang mewakili. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini berdoa dengan Tuhan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lemas ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.